Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajada, apa kabarnya? Saya sekarang sedang berada di Surakarta, ya, Solo, Jawa Tengah. Ini saya sedang bersilaturahim ke Pondok Pesantren Muhammadiyah, ya, Muhammadiyah Boarding School Darul Arqam, Karanganyar, Surakarta. Ya, kita akan ngobrol dengan pimpinan pesantren Kiai Al-Hadz Zainal Arifin, alumni Gontor tahun 1997, tentang pesantren ini, tentang konsep pondok Muhammadiyah itu seperti apa. Yuk kita ikuti sama-sama. Assalamualaikum Ustaz Zainal. Waalaikumsalam Ustaz Akbar. Kaifal hal? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Ustaz, saya ingin tahu ini lebih jauh nih, konsep pesantren Muhammadiyah MBS, Muhammadiyah Boarding School itu seperti apa, Ustaz? Jadi sebenarnya Ustaz Akbar, jadi di Muhammadiyah itu saat ini sedang memulai perkembangan daripada sekolah-sekolah berbasic boarding, berbasic asrama, karena sementara kemarin beberapa sekolah yang reguler sudah berjalan dengan baik, sehingga saat ini kita sedang merintis beberapa sekolah-sekolah yang berbasic boarding, Ustaz. Jadi harapannya kalau bisa di sekolah ada keberlanjutan, jadi makanya bisa integrated, bisa MI misalkan ke SMP, SMP ke SMA dalam bentuk wadah yang sama begitu, Ustaz. Ada berapa MBS itu, Muhammadiyah Boarding School di Indonesia ini yang sudah berkembang? Wah, itu luar biasa, itu ratusan, Ustaz. Sudah ratusan? Ya? Dari satu udah ratusan itu se-Indonesia itu. Se-Indonesia? Ya, jadi Karanganyar ini hanya salah satu lah. Jadi di beberapa provinsi, di beberapa kabupaten kota yang lain itu sudah besar-besar. Nah, kalau di MBS Karanganyar ini, sistem pendidikan dan kepengasuhannya seperti apa, sih? Kita lebih banyak kalau secara formal? Secara formal kita lebih banyak mengapresiasi seperti pendidikan umum pada umumnya. Jadi kita juga mengajarkan pendidikan umum. Tetapi secara kependudukan kebetulan kita punya kemuhammadiyahan dan kita juga mengambil beberapa kurikulum dari Pondok Gontor Ponorogo. Oke. Ini MTS atau SMP, Ustaz? Kita SMP SMA, Ustaz. SMP SMA berarti di bawah Kemendikbud, ya? Ya, di bawah Kemendikbud. Oke. Kegiatannya apa saja itu dari pagi sampai pagi lagi? Wah, ini sama kayak kita modo dulu, Ustaz. Wah, kayak kayak di Gontor dulu, ya? Banyak kegiatan, persis, ya? Hampir persis di beberapa kegiatan itu persis di pondok. Jadi ketika mulai pagi, kemudian bangun, kemudian baca Al-Quran, kemudian bersih-bersih, kemudian olahraga, ya, kemudian mandi, sarapan dan sebagainya, berangkat ke sekolah, ya, kemudian duhur, makan siang kembali, terus kemudian pelajaran sore lagi, kemudian ada pelajaran sore, ya? Ada pelajaran sore, Ustaz. Persis lah tuh. Kurikulumnya kita hampir secara sistem kita mengapresiasi banyak dari pesantren. Kalau sore olahraga? Nah, maksudnya olahraga, Ustaz. Apa favorit olahraga anak-anak di sini? Anak-anak itu biasanya kalau yang laki-laki ya sepak bola. Bola, ya? Tenis meja, takraw gitu, Ustaz. Jadi mereka lebih senang lah kayak gitu. Profil lulusan yang diharapkan seperti apa, Ustaz? MBS-nya itu? Kalau kami lebih, Karanganyar. ya, pertama karena kita sekolah berbasic Muhammadiyah, harapannya bisa untuk mencetak kader-kader generasi militer Muhammadiyah. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya secara umum ya generasi untuk umat. Secara internal dulu ya, mencetak kader untuk. Ya, jadi harapannya dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan persyarikatan lah, khususnya di Muhammadiyah biar terpenuhi lah, karena nanti berkembang ke depannya kan kita juga butuh personal banyak dan SDM yang baik, ya. Gitu. Yang kedua buat umat itu, ya. Bahasa itu Bahasa termasuk kita ngadopsi juga dari Gontor itu. Dari pagi-pagi setelah subuh
ada Elkomo roda tuh Ustaz. Nah, sama seperti antum, kita semuanya di Gola. Ya. Jadi bahasa Arab sama bahasa Inggris. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi juga kita mengadopsi. Saya lihat tadi ada keterampilan panahan. Ya, jadi di sini untuk kekinian saat ini olahraga panahan, kemudian berkuda sama renang Ustaz. Jadi 3 itu kita ambil. Jadi ada satu hari, satu paket olahraga itu kita laksanakan bersama-sama. Oke. Solo ini kan banyak sekali lembaga pendidikan, Seth. Kira-kira apa yang membedakan MBS, Darul Arkom, Muhammadiyah Karanganyar ini? Keunikan, kelebihan dibandingkan pendidikan yang lain yang ditonjolkan apanya di sini, Seth? Secara prinsip sebenarnya mungkin kami hampir sama. Jadi beberapa sistem kita ngadopsi dari pondok-pondok Muhammadiyah yang bagus, juga dari pondok Gontor Ponorogo. Cuma di beberapa hal memang kita di sini memiliki beberapa keterampilan yang kira-kira juga itu menarik lah bagi anak. Kemudian dari sisi yang lain mungkin Ustadz karena di sini ada keunikan mungkin yang perlu kami sampaikan di sini, bahwa di Pondok Darul Arkom ini ada sedikit keleluasaan kita beberapa waktu itu bisa libur. Ya. Beberapa waktu itu kapan? Artinya kadang 2 bulan sekali, sebulan sekali bisa libur Ustaz dengan keadaan tertentu. Nah, itu yang membuat sedikit anak-anak agak suka di sini. Libur itu boleh pulang ke rumah maksudnya? Boleh pulang ke rumah. Berapa hari? Paling 2 atau 3 hari. 2-3 hari. Akhir bulan. Di setiap akhir bulan. Itu mungkin satu sisi yang sebenarnya pada pesantren pulang kan ya minus sebenarnya, tapi sisi yang lain itu jadi peluang, sehingga anak saat ini ketika mondok ada yang pulang dia suka. Terus balik lagi ke pondok biasa lah gitu. Nggak sulit itu saat kan di pondok kita sudah bangun karakternya, pulang dan balik lagi itu. Pas balik lagi nggak susah bangun karakternya lagi. Ya sebenarnya bisa dikatakan tidak susah juga sebenarnya, tapi secara prinsip begini. Jadi ketika anak itu terwadai apa yang diinginkan di beberapa saat itu, ternyata bisa melepaskan lelah dia, sehingga dia setelah kembali nanti dia bisa on lagi. Yang penting liburnya tidak lama-lama. Oh itu ya. Liburnya tidak lama-lama Ustaz. 2 hari aja ya. Jadi hanya untuk melepaskan lelah, kangen sama orang tua, kemudian sama minta duit ya. Ya, sama minta uang lah untuk saku gitu. Oh jadi kadang orang tua yang datang atau anak yang pulang gitu ya. Saya berkesempatan mengadakan seminar motivasi Manjadda Wajada ketika sukses berawal dari pesantren. Langkah-langkah sukses menjadi santri dan santriwati. Langkah pertama, bersikap positif dan membangun semangat hidup setiap hari. Kedua, berani punya impian besar, karena impian yang membawa kita kepada masa depan. Ketiga, mau bekerja keras, belajar keras untuk mencapai impian itu. Dan yang keempat, sabar, disiplin, dan konsisten. Itulah mental Manjadda Wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Anwar Jamil. Saya kelas 8 sini, saya dari Wonogiri. Saya ucapkan terima kasih untuk Ustadz Akbar karena sudah membuat tujuan hidup saya lebih jelas. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Rizkina Manggarani dari kelas 8 Pondok Putri Darul Arkom Karanganyar. Untuk Pak Akbar, saya mohon terima kasih atas motivasinya dan semangat terus. Saya Lailatul Sulmahasi dari Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arkom Karanganyar mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ustadz Akbar Zainuddin yang telah memberi motivasi kepada kita semua sehingga kita bisa lebih bersemangat dan bisa mencapai cita-cita kita di masa depan. Yang pertama kesannya kurang lama Ustaz. Jadi antum ini kan dari waktunya sulit ya. Jadi kemudian kita ngepaskan antum dari beberapa pondok, kemudian nanti kita teruskan perjalanan. Jelas kami sangat berbahagia, terima kasih sudah hadir di Pondok Pesantren Darul Arkom Karanganyar.
Dan alhamdulillah anak-anak semangat tadi malam, jadi mereka sudah meneruskan cita-cita seperti dulu ketika kita punya cita-cita. Mudah-mudahan apa yang mereka cita-citakan lewat motivasi tadi malam, mudah-mudahan dengan kesungguhan, dengan semangat manjada wajada, mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan memang apa yang diinginkan, Ustaz. Baik, terima kasih banyak, Ustaz. Sama-sama, Ustaz. Mudah-mudahan antum selalu sehat, Amin. selalu berkah, ya, diberikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pondok ini mudah-mudahan tambah maju. Amin. Anak-anaknya tambah giat belajar. Amin. Ya, ini bermanfaat buat umat, buat bangsa, buat masyarakat Indonesia dan seluruh dunia. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.